Pengenalan terhadap mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi adalah bagian terpenting. Salah satu tujuannya adalah agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, guna mendukung kelancaran proses akademiknya ke depan. Berbagai cara dilakukan dalam rangka mendorong adaptasi atau pengenalan ini. Salah satunya seperti yang dilakukan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, menggelar kegiatan masa ta'aruf bagi mahasiswa baru. Kegiatan ini digelar pada Senin pagi tanggal 19 hingga 20 September 2022. Pembukaan masa ta'aruf Universitas Muhammad Natsir digelar di Gedung Bung Hatta, Bukit Tinggi. Kegiatan dibuka secara resmi ditandai dengan pemukulan gong oleh pembina Yarsi Sumatera Barat Buya Masud Abidin. Bukan hanya itu, berbagai unsur juga turut menghadiri kegiatan tersebut. Ketua Satu Pengurus Yarsi Sumatera Barat, pembina Yarsi Sumatera Barat Buya Masud Abidin, Kapolres Bukit Tinggi yang diwakili Kapolsek Bukit Tinggi, dan pastinya segenap civitas akademika Universitas Muhammad Natsir. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut juga dihadiri seperti Ketua PMI Sumatera Barat, PMI Kota Bukit Tinggi, sejumlah wali nagari dan tentunya segenap mahasiswa baru Universitas Muhammad Natsir. Dimulainya masa ta'aruf Universitas Muhammad Natsir ini ditandai dengan pengalungan kokarde kepada mahasiswa baru. Mahasiswa baru Universitas Muhammad Natsir pada tahun 2021 berjumlah 405. Tahun 2022 meningkat 2 kali lipat di berbagai program studi. Pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Muhammad Natsir berasal dari program aparatur nagari berjumlah 87 orang, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 79 orang. Peningkatan ini juga sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada kampus tersebut. Salah satu yang mengisi kegiatan masa ta'aruf ini ialah launching kampus siaga donor serta nagari donor yang ditandai dengan penandatanganan MOU dengan PMI dengan perangkat nagari. Maka tidak heran jika kegiatan masa ta'aruf ini juga turut dihadiri oleh sejumlah wali nagari yang diantaranya Wali Nagari Kamang Hilia, Wali Nagari Kamang Mudia, Wali Nagari Buki Batabuah, Wali Nagari Duokoto Aur Malintang, dan mahasiswa. Universitas Muhammad Natsir menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah provinsi, Forum Wali Nagari, Bamus Sesumbar, pemerintah daerah, pemerintah nagari, serta organisasi kemasyarakatan, salah satunya dengan Palang Merah Indonesia. Dengan adanya kontribusi dengan menyediakan data pendonor, diharapkan dapat membantu masyarakat dan PMI dalam memenuhi kebutuhan darah, serta siap menjadikan mahasiswa menjadikan relawan di berbagai kegiatan kemanusiaan seperti mahasiswa siaga bencana. Universitas Muhammad Natsir bersama PMI tidak hanya sebatas melaksanakan kegiatan donor darah, namun bagaimana nantinya ada bank data pendonor, edukasi ke masyarakat sehingga stok darah meningkat, serta meminimalisir terhadap adanya calo darah. Terima kasih kami kepada Universitas Muhammad Natsir yang mana sudah menyepakati kita bersama bahwasanya kita bikin suatu kegiatan yang tertulis, teratur dan terukur
Maksud saya begini, selama ini PMI Kota Bukit Tinggi juga sudah mengadakan donor darah di tiap-tiap kampus. Tetapi ini baru kita canangkan, kita bisa ukur, kita bisa jelaskan, dan kita bisa tulis. MOU ini menerangkan bahwa keseriusan dari PMI juga dan keseriusan dari Muhammad Natsir untuk pengadaan stok darah Kota Bukit Tinggi. Artinya yang selama ini stok darah itu terlalu kurang. Kebutuhan kita 1.400 sampai 1.400 kantong satu bulan, yang bisa ditutupi hanya sekitar 700 sampai 800. Disinilah peluang Universitas Muhammad Natsir melihat suatu kita bentuk kerjasama dalam tridharma perguruan tinggi beliau jelas untuk pelaksanaan kemasyarakatan. Beliau mengambil alih untuk kemanusiaan. Ini yang lebih lagi kita support dan kita berterima kasih kepada kearifan, ketajaman, dan juga mudah-mudahan mahasiswa yang masuk nanti bisa semua untuk bisa menentukan darahnya, dijadikan suatu prestasi dan tambahan bagi akreditasi beliau dalam kuliah selama di Universitas Muhammad Natsir. Wilayah Tumpul Hokayo atas pesan dari Bapak Muhammad Natsir mendirikan suatu rumah sakit yayasan yang diberi nama Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat YARSI Sumbar, dengan menghimpun seluruh potensi yang ada dari dokter, dari ulama, dari nenek mama, dari cendekiawan, dari orang kaya, dari orang surau, dari segala-galanya dihimpun sehingga dengan kerjasama semua yang jauh bisa dekat, semua yang berat menjadi ringan. Pelajaran kedua untuk kalian adalah pelihara kerjasama sebagai buah dari profesional, daya saing, dan inovatif. Mengenal pahlawan nasional di Sumatera Barat akan berdampak membangun watak dan pribadi generasi Sumatera Barat. Masa depan itu dipimpin oleh generasi sekarang. Untuk membangun generasi sekarang menjadi generasi yang profesional, yang berkepentingan, yang juga punya daya saing, memiliki daya inovatif, mereka harus memiliki akhlak yang baik. Bila kita melihat kepada wajah daripada pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari daerah kita Sumatera Barat, kita berbangga diri bahwa tidak ada satu provinsi pun di Indonesia yang memiliki jumlah pahlawan nasional sebanyak yang ada di Sumatera Barat. Nah, kalau kita bertanya, apa yang menyebabkan beliau-beliau itu menjadi pemimpin masa lalu? Karena dua hal saja. Beliau punya ilmu dan beliau mempunyai watak
cinta kepada tanah air. Inilah yang perlu kita tanamkan mulai dari sekarang, sehingga pada tahun 2045, 100 tahun yang Indonesia menjadi negara kesatuan Indonesia, yakni 23 tahun lagi, generasi yang ada sekarang berumur 20 tahun atau yang berumur 18 tahun, 23 tahun ke depan mereka menjadi berumur 41 tahun adalah pemimpin di negeri ini. Dan karena itu wajib kita tanamkan kepada mereka watak melalui pendidikan terpadu. Masyarakat kita, masyarakat yang beradab, masyarakat yang beragama, masyarakat yang cinta kepada bangsa dan tanah air. Insya Allah kita harapkan mudah-mudahan akan lahir generasi pemimpin masa depan. Siap-siap kecelakaan akan menghantui Anda. Anda akan jadi korban. Ketika kecelakaan terjadi, maka Anda jadi korban. Yang rugi siapa? Anda juga rugi, orang tua kita juga sedih, dan kita akan mengalami kecelakaan tersebut. Mungkin saja tangan patah segala macam. Nah, ini dampaknya. Untuk itu kami menyampaikan supaya taatilah aturan berlalu lintas. Kegiatan ini saya apresiasi luar biasa, karena ketika anak-anak kita datang di kampus Universitas Muhammad Natsir, mereka itu diberikan pembekalan, terutama ya di bidang saya, di bidang kami, pihak kepolisian, untuk menjaga keamanan ketertiban di kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi merupakan kota wisata, tapi ketika mereka datang di sini, mereka sudah dibekali. Artinya mereka akan berpikir untuk berbuat dua kali. Tindakan kelanjutannya gimana, Bu? Ya, tentu kita apa yang telah kita sampaikan, kita nanti minta realisasi mereka di lapangan atau aplikasi mereka di lapangan, dan tentu kita tidak terlepas tetap berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menindaklanjuti hal ini. Kalau bisa jangan sampai sekali ini saja, tetap kita melakukan jika perlu MOU, sehingga nanti anak-anak kita tetap dalam pengawasan kita dimanapun mereka berada, selagi mereka berada di Kota Bukit Tinggi. Harapan Ibu gimana tentang harapan kami tentu bagaimana anak-anak ini merupakan generasi penerus bangsa. Mereka tetap semangat, mereka tetap antusias untuk menuntut ilmu, dan tetap menjaga diri jati dirinya sendiri, sehingga mereka memberi manfaat nanti untuk bangsa, negara, dan masyarakat kita. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu pagi, sore, dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Pagi, Detak Sore, dan Detak Sumbar. Zaman Pak Mayeldi dulu, itu beliau memang melarang untuk dagang di kaki lima. yang melempar? Siapa yang apa? Apakah memang Universitas Muhammad Natsir perguruan tinggi yang memiliki YARSI Sumatera Barat, pada tahun 2021 YARSI Sumatera Barat mengambil kebijakan berupa penyatuan dua perguruan tinggi, yakni STIKES YARSI Bukit Tinggi menjadi Universitas Muhammad Natsir.
Universitas Muhammad Natsir salah satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki 6 rumah sakit yang tersebar di Sumatera Barat, yakni Rumah Sakit Ibnu Sina yang berada di Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Panti. Rektor Universitas Muhammad Natsir Afridian Wirahadi Ahmad mengatakan penyatuan dua perguruan tinggi ini bertujuan agar pengelolaan perguruan tinggi menjadi efektif, efisien, dan berkualitas, serta meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang dimiliki YARSI Sumatera Barat. Afriadi Irahadi Ahmad menjelaskan, mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammad Natsir tidak bisa mengikuti ujian kompre wisuda, tidak bisa lulus apabila tidak memiliki kompetensi ruhul Islam yang telah ditetapkan, yakni kemampuan membaca Al-Quran dengan benar, sholat, wudhu, serta praktek ibadah dengan benar. Dengan itu diharapkan mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi Universitas Muhammad Natsir menghasilkan pemimpin umat untuk masa depan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, kemampuan dakwah, manajerial leadership, serta organisatoris. Ya, jadi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan orientasi mahasiswa baru yang kami beri nama Mata Natsir, Masa Ta'aruf Mahasiswa untuk Natsir. Nah, kegiatan yang kita lakukan hari ini selain memang dalam rangka memberikan pencerahan tentang bagaimana sistem perkuliahan bagi calon mahasiswa, kita juga rangkai dengan kegiatan launching kampus siaga donor pertama di Sumatera Barat bersama PMI, dan juga kami juga bikin kerjasama launching Nagari Donor, yang mana nanti kolaborasi antara Universitas Natsir dengan Nagari, yang pada kesempatan ini kita ada 4 Nagari yang kita pilih. Nagari Kamangmudik, ya, Nagari Kamanghilia, kemudian Nagari Bukit Batabua, dan Nagari Tiga Kota Melintang. Jadi kegiatan orientasi mahasiswa baru kita lakukan sekaligus launching kampus siaga donor nantinya. Ya, terima kasih Pak. Tanggapan kita dari pemerintah Nagari yang pada hari ini kita launching sebagai salah satu dari Nagari siaga darah, ya, itunya Nagari Bukit Batabua, Nagari Kamanghilia, Kamangmudia, dan Nagari Tiga Kota. Dan dari kami dari Nagari ini adalah kegiatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dari awal kegiatan ini berdasarkan di mana perjuangan atau lahirnya PMI pada dasarnya, dengan di sana adalah kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan kemanusiaan. Dan kegiatan ini memang perlu untuk kita adakan sesuai dengan kebutuhan darah atau kebutuhan yang dibutuhkan, khusus mungkin di Bukit Tinggi dan Agam. Kembali kegiatan Masa Ta'aruf Mahasiswa Baru, berbagai rangkaian materi digelar pada kegiatan Masa Ta'aruf Mahasiswa Baru Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Di antaranya, pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, bela negara dengan narasumber anggota DPD RI Emma Yohana dan Kapolres Bukit Tinggi yang diwakili oleh Kapolsek Bukit Tinggi, Kiyarsian, dan pemikiran Muhammad Natsir dengan narasumber Buya Mas'ud Abidin, serta motivation talk dengan narasumber Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Chonaldi. Dan itu adalah provinsi
terbanyak di Indonesia yang punya kepala daerah di bawah 40 tahun. Ada 9. Ada bupati, ada wakil bupati, ada wali kota, ada wakil wali kota, saya sendiri wakil gubernur. Artinya apa? Sumatera Barat dari zamannya Bung Hatta, ini kan istana Bung Hatta namanya. Dari zamannya Bung Hatta sampai sekarang selalu menyumbangkan pemudanya untuk pembangunan bangsa negara. Saya dinama M. Nasir, Pak Rektor. M. Nasir oleh Pak Rektor untuk memberikan ya sedikit kuliah lah, ada pencerahan tentang kepemimpinan dan kepemudaan kepada mahasiswa-mahasiswi baru Universitas M. Nasir Bukit Tinggi. Diharapkan bisa ya memberikan sedikit insight lah, membuka sedikit pola pikir dari adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Kerjasama dengan berbagai universitas di berbagai hal, pengkajian pariwisata, UMKM, penurunan inflasi dan sebagainya. Ke depan juga tadi dari Pak Rektor juga menyampaikan beberapa saran dan masukan ke depannya untuk membantu M. Nasir, terutama dalam dia praktik ya. Universitas Muhammad Natsir merupakan salah satu perguruan tinggi unggulan di Sumatera Barat. Kampus ini memiliki lahan dan fasilitas milik sendiri, dengan lokasi yang strategis di pusat kota Bukit Tinggi, dengan lingkungan perkuliahan yang strategis. Selain itu, dalam rangka mendukung proses akademik mahasiswa dan mahasiswi, Universitas Muhammad Natsir memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu, serta memiliki dosen yang berpengalaman dan profesional di bidangnya. Universitas Muhammad Natsir memiliki visi menuju universitas Islam yang terdepan untuk menghasilkan insal kamil yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global pada tahun 2030. Serta misi menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, kompeten dan islami, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, masyarakat yang madani, dan mendukung kegiatan kemahasiswaan yang dapat membentuk karakter lulusan yang berakhlakul karimah. Untuk saat ini, Universitas Muhammad Natsir memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan, yang terdiri dari program studi administrasi rumah sakit, farmasi, gizi, D3 dan S1 keperawatan, nars, serta kebidanan. Sementara untuk ilmu sosial, humaniora terdiri dari program studi hukum, akuntansi, dan administrasi publik.